Ayo dukung channel ini agar terus berkembang. Dengan klik tombol subscribe, kalian akan mendapatkan informasi dasar-dasar ilmu menjahit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jahit, berjumpa kembali dengan saya Hari Arifin di channel Penjahit Hari. Oke, setelah di pertemuan sebelumnya saya menjawab satu persatu yang sudah teman-teman tanyakan di kolom komentar. Hari ini lanjutan dari video kemarin ya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat saya yang sudah mengajukan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, simak videonya sampai selesai. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu datangnya dari @tenisupartini4868. Untuk menjahit kain tebal, settingan mesinnya seperti apa? Video itu cuma mengganti jarumnya saja. Terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua yaitu datang dari @nengnur4294. Yang pertanyaannya yaitu, Kak mau tanya, mesin jahit hitamku tiap kali untuk jahit yang agak tebal seperti kerah pasti lompat-lompat, benang putus. Solusinya Kak? Terima kasih. Pertanyaan ketiga yaitu datangnya dari @gembotbot6712. Yang isi pertanyaannya yaitu, Kak mesin jahit hitam seperti ini, maksudnya mesin jahit hitam butterfly ya, bisa dipakaikan sepatu macam-macam buat model jahit seperti mesin jahit portable. Nah, untuk pertanyaan dari @gembotbot6712 ini jawabannya itu tentu saja tidak bisa ya. Karena untuk sepatu mesin jahit portable dengan mesin jahit butterfly atau mesin jahit hitam manual seperti butterfly, singer, yang tujuannya menjahit jahitan lurus itu tidak bisa menggunakan jenis dari sepatu mesin jahit portable. Intinya tidak bisa ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu datang dari Anaria7680. Aku juga mengalami seperti itu loh, kain tebal nggak bisa jalan, jarum patah, hampir putus asa. Tak putar pakai tangan kalau pas sambungan. Setelah lihat ini ternyata jarum juga ngaruh. Setelah lihat konten saya ya, panggil tukang servis nggak mungkin datang dadakan. Terima kasih infonya. Jadi jarum yang bagus merek apa untuk bahan tebal dan nomornya? Mungkin ada jarum yang nggak usah repot gonta-ganti nomor berapa ya. Update ya kalau ada loh. Nah, ini intinya ada di bagian jarum ya. Ini tanya jarum ya. Nah, untuk jarum biasanya untuk pengalaman pribadi saya di sini saya menggunakan jarum merek Organ. Biasanya saya juga menggunakan jarum tersebut dengan tipe DB 14. Jadi saya memakai jarum Organ nomor 14 untuk menjahit kain tebal. Apakah mampu sih untuk menjahit kain tebal menggunakan jarum nomor 14 tipe DB? Tipe DB itu untuk menjahit mesin jahit high speed ya. Jadi untuk jarum tersebut saya gunakan ke mesin jahit hitam. Jawabannya itu masih mampu, masih kuat ya. Karena di sini saya pengalaman pribadi tidak menggunakan jenis dan ukuran lain ya selain menggunakan jenis jarum Organ nomor 14. Seandainya kalian masih was-was, monggo silahkan menggunakan nomor 17. Jika masih was-was juga, silahkan menggunakan jarum ukuran nomor 21 dengan merek yang sama yaitu Organ. Apakah menggunakan jenis lain bisa? Sudah tentu bisa ya, tapi harus pilih-pilih jarum juga karena kualitas setiap jarum itu memiliki kualitas yang berbeda.
Contohnya saja, kemarin sebelum saya mengetahui jenis-jenis jarum, saya menggunakan jenis jarum Singer ya, yang dijual bebas di pasaran ya. Ternyata untuk jenis tersebut menurut saya, bukan saya mau menjelekkan brand tertentu, tapi jika melihat dari kualitas masih menurut saya masih kurang ya. Karena pada bagian lubang jarum biasanya itu masih ada sedikit kasar, jadi mengakibatkan benang putus dan lain-lain. Oke, demikian jawaban dari pertanyaan dari @anaria7680. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari @mujiati7879. Mau tanya Pak, bagaimana nyeting mesin jahit hitam untuk menjahit kain tebal? Terima kasih, semoga sehat dan lancar. Oke, terima kasih atas doanya. Nah, untuk settingan mesin jahit hitam untuk menjahit kain tebal, yaitu yang pertama itu terletak pada jarumnya ya, yang terutama itu terletak pada jarumnya. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya yang barusan. Jadi untuk jarumnya itu usahakan menggunakan jarum yang bagus, yaitu sini saya merekomendasikan menggunakan jarum merek Organ nomor 14 saja, yaitu sudah mumpuni ya untuk menjahit kain tebal. Pertanyaan selanjutnya yaitu datang dari penjahit Sinta ya. Terima kasih banyak ilmunya Kang. Tadinya aku mau nangis karena jarumnya patah-patah, tapi setelah lihat video ini alhamdulillah masalah terselesaikan. Semoga saya bisa sukses seperti Akang, baik YouTube-nya maupun jahitannya. Jadi ini bukan pertanyaan tapi mendoakan sekaligus berterima kasih ya. Jadi saya juga berterima kasih karena sudah mempraktekkan ilmu yang saya berikan, meskipun cuma sedikit ya teman-teman. Tapi semoga apa yang ada di channel saya itu bermanfaat untuk teman-teman penjahit, terutama penjahit pemula. Untuk teman-teman penjahit yang sudah mahir, ya skip aja, tidak apa-apa. Mungkin ini tidak begitu berpengaruh untuk panjenengan semua ya, karena channel ini saya buat khusus untuk teman-teman penjahit pemula yang baru terjun ke dunia menjahit. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari @Ataya Rega 9399, masih sama pertanyaannya yaitu mau tanya Pak, jarum yang bagus merek apa ya? Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jadi saya bikin satu pintu saja ya. Di sini saya menggunakan merek Organ ya, karena untuk kekuatannya itu sudah tidak diragukan lagi. Jadi saya rekomendasikan menggunakan jenis merek Organ saja karena cukup bagus. Nah, untuk mesin jahit hitam apakah masih ada solusi lain? Mungkin jauh dari toko peralatan jahit, mungkin ketersediaan dari jenis jarum tersebut tidak ada. Kalian juga bisa menggunakan jenis jarum 555 ya, itu bungkusnya Tosca biasanya. Itu juga cukup direkomendasikan. Jadi untuk menjahit kain tebal sesuaikan saja dengan ukurannya. Untuk jenis jarum HA tersebut 555 itu untuk mesin jahit hitam ya. Kalian biasa menggunakan untuk jarum standarnya sama, bisa menggunakan nomor 12, 13 sampai 14. Biasanya untuk menjahit kain standar seperti kain drill dan lain-lain yang seangkatan ya, saya menggunakan jarum nomor 14. Dan jika menjahit kain tebal, di sini saya menggunakan nomor 21 ya. Untuk mencari amannya ya, saya menggunakan nomor 21 saja. Jadi jarumnya itu lumayan besar. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari @Fatona Fadil 1169, yang pertanyaannya yaitu cara menjahit kain yang tebal tapi mesin jahit tidak kuat, gimana solusinya? Nah, ini pertanyaannya yang cukup bagus ya teman-teman. Untuk jenis mesin jahit hitam, sebenarnya itu untuk menjahit kain tipis, kain tebal, kain sedang itu sebenarnya bisa. Nah, apa sih kendala yang menjadikan mesin jahit tersebut tidak kuat untuk menjahit kain tebal?
Yang pertama yaitu kita cek dulu kekuatan mesinnya ya, apakah mesin tersebut mampu atau tidak. Selanjutnya yaitu yang kita cek yaitu apakah mesin jahit tersebut menggunakan dinamo apa menggunakan manual ya di kayu ya. Jika di kayu biasanya itu pada bagian karetnya itu tidak mampu untuk menjahit kain tebal, biasanya harus dibantu dengan diputar menggunakan tangan, seperti itu ya teman-teman. Jika kalian menggunakan dinamo, silakan kalian menggunakan yang wattnya itu 100 watt ya, karena ada di bawah 100 watt ya untuk ukuran dinamo. Silakan teman-teman menggunakan dinamo yang ukurannya itu 100 watt sampai 150 itu sudah kuat ya. Jadi tergantung nanti settingan dari fanblade-nya ya. Yang penting jangan terlalu kendor, juga jangan terlalu keras. Jika terlalu keras nanti berakibat pada dinamonya nanti cepat panas ya. Jika terlalu kendor nanti ketika digunakan maka untuk putarannya itu tidak langsung nyantol ya, biasanya harus ditarik sedikit pada bagian dinamonya, didorong ya untuk menjalankan handwheelnya. Nah itu ya poin pertama yang harus kalian perhatikan. Poin selanjutnya yaitu silakan tetap untuk poin yang ini tetap di bagian jarumnya ya. Sesuaikan jarumnya itu dengan bahan yang akan kita jahit. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Hening Irianti 8703. Gimana caranya jahit kain jeans supaya hasilnya itu tidak lompat jika dengan mesin jahit hitam? Terima kasih dari Mbak Hening Irianti. Nah ini pertanyaan juga cukup bagus ya. Gimana cara jahit kain jeans supaya hasilnya tidak lompat jika dengan mesin jahit hitam? Nah terkait lompat atau tidak pada mesin jahit hitam itu tergantung settingan antara timingnya jarum dengan rumah skoci ya. Jadi untuk timingnya itu harus pas. Jika tidak pas bisa mengakibatkan jahitan lompat, tidak hanya untuk kain tebal, untuk kain tipis juga bisa lompat ya. Nah untuk cara settingnya sebenarnya itu agak susah ya untuk teman-teman penjahit pemula. Nah biasanya itu lebih mudahnya saya mengecek apakah timing dari jarum dan rumah skoci itu atau bulan-bulan ya, lebih terkenalnya itu bulan-bulan ya, apakah ujung bulan-bulan dengan lubang dari jarum itu pas atau tidak. Nah caranya itu biasanya saya buka dulu bagian penutup rumah skoci, penutup seperti ininya ya, dibuka dulu dengan blade needle-nya itu dibuka, lalu saya cek ya, diputar-putar handwheel-nya sampai menemukan timing antara bagian ujung bulan-bulan pas atau tidak. Jadi kuncinya di situ untuk timing antara jarum dengan hook atau bulan-bulan. Nah selanjutnya agar hasil jahitan tidak lompat, teman-teman bisa cek juga ketebalan dari bahan yang kita jahit. Biasanya paling normalnya ya untuk menjahit kain jeans itu biasanya lapis 4 ya. Nah untuk mesin jahit hitam saya itu lapis 6 pun masih bisa ya, karena kembali ke jawaban awal, di sana saya menggunakan jenis jarum yang pas dengan bahan yang akan dijahit. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari Angga Milka 4303. Nah, ini yang tanya dari tadi bagian ras terkuat di bumi ya. Kalau jahit kaos loncat kak, apalagi jahit ketebalan pasti putus, kasih solusinya kak. Nah untuk menjahit kaos ketika loncat, kembali lagi ke jawaban sebelumnya, itu terletak pada timing ya. Jika timing sudah pas, maka untuk menjahit kain tipis tebal itu tidak ada masalah. Nah jika kalian jauh dari tukang servis,
Kalian bisa menggunakan sedotan, selotip bolak-balik atau selotip kertas. Nah, untuk caranya saya sudah membuat video tutorialnya di sini ya, bisa cek di atas ini ya. Nah, monggo silakan kalian cek. Nah, untuk menjahit ketebal pasti putus, kasih solusi Kak. Nah, sama ya. Ini pertanyaannya sama ya. Jadi untuk kain tebal pasti putus, kalian bisa sesuaikan jarum, kembali lagi ke jarum mesin jahitnya dengan timing. Oke, dari beberapa pertanyaan di sini saya menyimpulkan untuk menjahit kain tebal itu permasalahannya biasanya terletak pada bukan terletak pada mesinnya ya, tetapi terletak pada yang pertama jarum, dan yang kedua yaitu terletak pada timing mesin jahitnya. Untuk cara settingnya yaitu usahakan untuk langkah jahitannya itu jangan terlalu renggang, juga jangan terlalu kecil ya. Jadi sesuaikan saja. Biasanya untuk menjahit kain tebal itu saya menggunakan ukuran pada mesin jahit hitam. Untuk settingan langkah jahitan itu biasanya untuk mesin jahit hitam di sini saya menggunakan ukuran 15/12 ya. Yang kiri itu 15 dan yang kanan itu 12. Oke, mungkin ada pertanyaan terkait mesin jahit hitam lompat. Monggo ajukan pertanyaan di kolom komentar, atau mungkin ada pertanyaan lain. Untuk beberapa pekan ke depan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar sebelum saya membuat konten-konten yang lainnya. Oke teman-teman, saya akan membuktikan apakah yang saya sebutkan dari awal sampai terakhir itu benar adanya atau hanya omong kosong doang. Di sini saya menggunakan mesin jahit butterfly atau mesin jahit hitam dengan jarum organ needles. Ini cukup mumpuni untuk menjahit kain tebal sampai kain tipis. Di sini saya menggunakan jarum nomor 14. Nah, untuk nomornya ini ya 94/14. Nah, yang pertama akan saya jahit yaitu mulai dari kain yang tipis dulu atau kain melar. Di sini saya menggunakan kain jersey saja ya, agar lebih percaya akan omongan saya ya. Nah, oke, akan saya coba jahit dulu ya. Langsung lapis 2 seperti ini ya. Lapis 1 ini tidak lompat, meskipun lapis 2 sini tidak lompat. Nah, oke. Oke ya teman-teman, untuk hasilnya itu tidak ada lompatan meskipun cuma satu. Nah ini ya, ini depan dan ini belakang. Yang belakang ini putih jadi tidak kelihatan. Nah ini ya. Nah ini bagian depan, ini hasilnya bagus. Nah kita coba jahit satu lapis apakah lompat atau tidak. Nah, jadi biar saya tidak dikira hanya teori ya, tapi di sini saya sertakan dengan prakteknya. Ini hanya satu lapis ya teman-teman. Nah ini satu lapis ya teman-teman, tapi hasilnya ini masih bagus, tidak lompat ya. Nah ini ya. Nah, oke, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, hasilnya tuh mantap. Selanjutnya akan saya jahit kain standar, yaitu untuk jenisnya itu kain drill ya, ini ya. Nah oke, apakah lompat atau tidak. Biasanya ketika dipakai menjahit kain tipis itu tidak lompat, malah dijahit kain yang standar sampai yang tebal itu lompat. Ada yang sebaliknya, dibuat jahit tebal itu bagus, ketika dijahit kain tipis sampai menengah itu lompat. Tapi untuk mesin saya ini hasilnya tetap bagus. Nah, oke. Nah ini ya.
hasilnya tetap bagus. Ini saya setting untuk langkah jahitannya itu untuk menjahit kain tebal ya. Nah ini jadi langkahnya agak jauh ya, seperti ini ya. Nah hasilnya itu masih tetap bagus. Oke, yang terakhir di sini saya akan menjahit kain jeans. Nah seperti ini akan saya jahit menjadi 2 lapis ya. Apakah lompat atau tidak? Ternyata hasilnya tetap masih bagus, tidak ada lompatan-lompatan meskipun cuma 1 langkah. Oke, ini 2 lapis ya. Lanjut saya akan lipat menjadi 3 lapis ya. Nah ini 3 lapis ya. Oke, 3 lapis. Tetap ya hasilnya itu bagus seperti ini. Nah oke ya, ini 3 lapis. Lanjut kita lipat menjadi 6 lapis ya teman-teman. Nah ini ya, jadi 3 kali 2 jadi 6 lapis ya. Apakah lompat atau tidak? Jadi di sini saya tidak hanya berbicara teori tapi sama prakteknya. Oke, ini 6 lapis. Bagian atas ini benang yang warna toska ya teman-teman. Nah oke, hasilnya tetap tidak lompat ya. Ini 6 lapis ya. Nah jadi kalian bisa menilai sendiri. Nah, oke, ini 6 lapis ya teman-teman. Nah sebenarnya apa sih agar hasil jahitan itu bagus, tidak lompat? Nah yang pertama terletak pada jarum, yang kedua settingan timing, dan yang ketiga yaitu settingan pengaturan rapat renggangnya jahitan. Nah untuk rapat renggang jahitan di sini kalian bisa sesuaikan. Nah untuk jarum di sini saya menggunakan organ DBX nomor 90/14, berarti ini nomor 14. Selanjutnya di sini saya timing ini saya jaga betul-betul agar hasilnya itu bagus seperti ini. Nah untuk settingan timing di sini saya akan tunjukkan seperti apa dan seperti bagaimana ukuran agar hasilnya itu maksimal. Bisa dilihat ya teman-teman untuk settingan timingnya itu ya seperti ini ya teman-teman. Nah ujung hook menyambut di atas lubang jarum seperti ini. Nah jadi hasilnya itu tidak akan lompat meskipun dibuat jahit untuk jenis kain apapun. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah seperti itu ya untuk posisi settingan hooknya. Nah untuk menyeting settingan hook ini cukup menurunkan tiang jarum saja ya. Jika lubang jarum terlalu ke bawah, maka silahkan angkat bagian tiang jarum ke arah atas sedikit, atau sebaliknya jika terlalu ke atas silahkan turunkan tiang jarumnya ke arah bawah sedikit demi sedikit sampai menemukan timing seperti ini ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke ya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.